Jadi hari ini kita akan lanjutkan kuliah basis data. Saya harap Anda semua bisa mengikuti dengan baik. Adapun kalau tidak bisa mengikuti live, nanti akan saya upload hasil video ini di YouTube ya. Anda silakan. Ya, Pak. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang, atau ada bertanya dulu sebelum kita mulai. Apakah sudah dipraktekkan bab siapa yang sudah berhasil membuat basis data lengkap dari kasusnya itu? Al-Ghazali. Al-Ghazali, Pak. Al-Ghazali. Al-Ghazali, Pak. Al-Ghazali, Pak. Loh, kenapa temannya? Apa kendalanya kalian belum Terlalu mengerti, Pak. ya? Sudah Masih sih Pak, belum. tapi uploadnya yang belum. Oh. Oke, coba kita sekarang kita lihat dulu teori saja dulu ya. Nanti sambil kita jalan. Saya harap Anda semua bisa prakteknya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya, coba kita lihat. Oh, ini. Ya. Kita akan lihat sekali lagi materi dari basis data ini secara teori kita langsung akan coba lihat di slide-nya. Baik. Ya. File ini apa sudah semua yang punya ya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah, Oke, Pak. baik. Kita akan coba lihat seperti video saya sebelumnya bahwa yang ingin ditekankan di bab ini adalah bagaimana kita melakukan desain daripada basis data, pendekatannya menggunakan ini, ya, pendekatannya menggunakan entity relationship model, ya, menggunakan entity relationship model. Yang lalu atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang ini dari slide 2 sampai 3, 4, dan 5. Hari ini kita coba lanjutkan dulu secara teori melihat dia seperti apa. Ya, baik. Outline daripada IR model, mari kita lihat. IR model database dalam proses mendesain atau melakukan perancangan basis data itu beberapa hal yang harus diketahui. Ya, di sini yang menjadi catatan adalah kita harus mampu memahami dengan baik apa itu entitas, himpunan entitas, apa itu himpunan relasi, dan apa itu atribut. Oke. Dan ketiga hal ini, ya, secara paripurna atau secara menyeluruh nanti akan direpresentasikan dalam bentuk namanya ER diagram. Oke. Jadi pemodelan basis data menggunakan ER diagram itu wujudnya itu dapat berupa namanya ER diagram. Ya, artinya apa? Artinya ER diagram ini akan memuat himpunan entitas, himpunan relasi, dan atribut-atribut yang melengket pada entitas maupun pada relasi. Oke ya, jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Kalau Pak. mau ditanya tidak apa-apa, disela saja ya. Ya, Tidak, Pak. Anda langsung Iya, sela. Pak. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanya? Halo. Jadi sekali lagi, slide ini mampu kita jelaskan bahwa finalisasi atau bentuk akhir daripada pemodelan IR model ini berupa namanya IR diagram. Apa yang termuat dalam IR diagram ini adalah entitas, himpunan entitas, himpunan relasi, dan atribut yang melengket pada entitas maupun relasi. Ya, secara menyeluruh bahwa IR diagram yang kita buat ini, ya, sudah merepresentasikan bagaimana logika struktur logis daripada proses bisnis yang ada di organisasi ataupun yang kita bantu itu. Ya, kira-kira demikian IR diagram.
Jadi sejalan dengan video saya yang sebelum ini menyatakan bahwa ketika ada pertanyaan ya dari pihak manajemen ataupun dari supervisor Anda menyatakan bahwa apakah Anda sudah merancang basis datanya perusahaan A atau apakah sudah merancang basis data sistem informasi yang akan kita buat. Jadi Anda secara logis atau secara awal Anda bisa menyampaikan bilang, oh ya saya sudah mendesain dengan ini bentuk IR diagramnya Pak. Kira-kira apa yang salah atau apa yang perlu didiskusikan. Kira-kira seperti itu kalau ada pertanyaan tentang bagaimana Anda memodelkan di awal basis data. Jadi kita belum menyentuh secara lurus, kita baru sekali lagi baru sampai di tahapan ini, baru sampai di tahapan ini. Ya. Desain logik daripada basis data kita itu dalam bentuk diagram. Sampai di sini saya pikir cukup. Kita lanjut ke ada pertanyaan dulu. Siapa ini? Arjun, angkat tangan. Kenapa Arjun? Arjun? Mana Arjun? Kenapa angkat tangan Arjun? Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Tidak. Siapa lagi? Muhammad Al-Ghazali, kenapa? Tidak ada suaranya itu Al-Ghazali. Tidak ada suaranya. Aduh, sangkat. Dan mungkin. Saya. Ya, Bisa lagi kuliah. Bisa. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Siapa ini? Oke. Kita di himpunan entitas. Oke. Mungkin ada yang mau share, ada yang mau bantu siapa? Sahidatul. Silakan. Siapa tahu mau membantu temannya menjelaskan ini dulu apa? Apa itu entity set? Eka? Tidak, Pak. Fatul. Disgusting. Menjijikan. Objek. Resti. Coba jelaskan dulu kita apa ini. Entity set. Iya, Pak. Is an object entity is an object that exists is distinguishable from other object. Example to specification even plan. Apa kira-kira? Tidak harus secara harfiah, secara kata per kata Anda jelaskan, tapi kita kan Anda kemarin sudah membuat tabel, kemudian sudah membuat beberapa data. Entitas kalau disarankan yang ini apa kira-kira kalau diasosiasikan dengan yang kita pelajari? Entity adalah objek yang ada begitu, atau apa benda begitu yang nyata, boleh disebut itu yang apa yang dapat dibedakan dari objek lain kan? Ya, sebagai contoh itu specific person. Misalnya siapa? Resti, kemudian siapa lagi? Eka, Lili. kemudian siapa lagi? Lili, siapa lagi? Itu Anda disebut dengan objek, bisa disebut objek. Anda itu entity. Keberadaan Anda itu ada di situ. Oke? Oh, gitu tahu. Jadi entity jelas ya? Bahwa objek yang bisa dibedakan dari objek lainnya. Arjun. Ya, Arjun itu bisa kita anggap entity. Oh, objek, entity kan objek. Apalagi? Kinanti. Ya, itu bisa dianggap entity.
Oke? Ya, Pak. Specific person. Jadi yang orang itu Saidatun itu bisa dianggap entity. Ya? Apalagi kalau selain specific person dikasih contoh. Misalnya jurusan kita itu adalah entity. Ya? Karena jurusan kita bisa dibedakan juga dengan jurusan lain. Katakan seperti itu. Ya? Jadi nanti kalau entitas itu ada yang bersifat bisa dipegang atau nyata Anda bisa lihat, bisa juga dia dalam bentuk abstrak begitu. Ya? Hanya berbentuk bisa dipegang begitu bisa, tapi abstrak tapi kita bisa membayangkan dia bahwa dia adalah suatu yang ada dan bisa kita membedakan dia dengan entitas yang lain. Kira-kira contoh entitas yang lain lagi apa kira-kira yang di sekitar Anda? Objek. Kalau nomor induk mahasiswa bisa, Pak? Nomor induk mahasiswa itu atribut dari entitas mahasiswa. Atribut dari EK. Begitu. Ya. Ada nomor induk mahasiswa yang membedakan dia dengan Lili. Yang membedakan dia dengan Arjun. Kira begitu. Yang membedakan dia dengan Resti. Ya. Dan seterusnya. Itu nomor induk atribut ya. Itu atribut. Dia masuk ke sini nanti. Kita bicara atribut. Tapi sekarang kita bicara dulu entitas. Itu objek ya. Apalagi kira-kira di sekitar Anda? Apa yang lagi Anda gunakan sekarang? Mungkin handphone begitu. Handphone. Ya. Apalagi? Laptop. Ya. Kira-kira kalau saya bisa membedakan laptopnya siapa? Laptopnya Arjun dengan laptopnya yang lain, bagaimana saya membedakan? Dari merek. Dari Kalau merek. laptopnya Jackson saya bedakan dengan laptopnya Arjun dengan laptopnya Khairul, kira-kira bagaimana? Apa yang bisa membedakan? Kalau Anda belajar ini. Dari warnanya. Dari merek. Dari ciri-cirinya, Pak, ciri khasnya. Ciri khasnya itu kita Dari sebut tipenya, dengan apa biasanya? enggak kah? Di bahasa Tipenya. kita sebut dia sebagai atribut, ya. Jelas ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Anda resapi dulu apa itu entitas. Karena kita menggunakan itu nanti di dalam beberapa hal, ya. Resapi balik. Baik. Kemudian namanya entity set. Himpunan entitas merupakan apa? Himpunan entity, jadi himpunan entitas yang memiliki tipe yang sama. Tipe yang sama. Ya, atributnya sama. Yang tersebut. Iya, property. Misalnya set of all persons. Ya, himpunan daripada orang-orang. Ya, karena orang-orang tadi memiliki apa? Atribut yang sama, jadi bisa dihimpun dalam sebuah namanya entity set. Misalnya, apalagi? Set mahasiswa, himpunan set mahasiswa. Kan mahasiswa itu memiliki apa? Atribut yang sama kan? Iya, Pak. Ya, apa? NIM. Oke, ada NIM. Semua mahasiswa pasti punya NIM. Apalagi? Punya NIM ya. Terus punya nama, begitu ya. Dan jadi ada properti yang melengket atau ada di semua himpunan anggota tadi, himpunan set tadi, sehingga mereka bisa disatukan. Penyatuan entitas ini dalam satu himpunan kita sebut dengan istilah entity set. Oke? Pak. Oke. Kemudian, coba bantu lagi kita ini. N entity is represented by a set of attribute. Jadi, sebuah entitas direpresentasikan dengan sekumpulan atribut yang melengket pada dia. Sebagai contoh, dikasih contoh bahwa kalau instructor atributnya adalah ID, nama, street, street, city, dan gaji. sama salary. Kalau course
ada course ID, ada Ada title, ada course credit. ID, ada Ya. title, ada Mata credit. kuliah itu ada ID mata kuliah, ada judul mata kuliah, dan ada SKS-nya. Ya. Jadi entity, ya, setiap entity harus ada ini. Oke? Atribut di dalam Daripada entity kata ini kita sebut sebagai entity set. set. Ya. Ini istilah-istilah awal yang menjadi dasar kita dalam menyusun basis data nanti, ataupun dalam mengenal query-query nanti setelah ini. Oke ya? Ya, Pak. Coba kita periksa dulu. Ahmad Kurniawan di mana itu? Ahmad Ainun Marwan itu. Iya, Pak. Depan rumah. Oke ya, kita lanjut. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Siapa? Erhan yang tidak mau dilihat sama siapa nih? Rida, Etin. Ada gini. Jermannya mungkin, Pak. Ya, kita hanya mungkin-mungkin saja ya. Harusnya konfirmasinya Ya, dari dia. Pak. Ya, Pak. Baik, kita lanjut sekarang di slide Ya, Pak. entity set atau himpunan dari Himpunan entitas. Dikasih student. contoh ada dua entitas yang dikasih kita. Pertama entitas apa? Instruktur dan entitas After dan student. ya. Kemudian kita lihat materi selanjutnya adalah relationship set, himpunan Relationship relasi. set. Ya, apa itu himpunan relasi? Definisinya kurang lebih sebagai berikut. Coba. Resti, ini apa nih? Relasi merupakan Association. A relationship is an association. kinanti. Tapi nganggu me ngenang no. Jadi relationship adalah Among service entities contohnya itu Pertia, Stalin entity, artificial relationship apa itu? set. Relasi Association. relationship merupakan hubungan antara beberapa Entitas. Oke, jadi minimal 2. Jika ada relationship berarti ada minimal harus melibatkan apa? 2 entitas. Begitu ya? Ya, Pak. Adakah yang berhubungan tidak lebih dari 2? Tidak lebih dari 1. Tidak ada. Pasti harus lebih dari 1. Tapi kalau di harus lebih dari 1 ya. Iya, Pak. Oke, kita sepakat? Ya. Saat kalau kita dapat kasus bahwa relasi tidak mungkin berada di entitas yang sama, nanti kita coba. Di sini diberikan contoh bahwa apa? Advisor ini merupakan himpunan relasi. Bagaimana Relasi membaca ini? himpunan. Membaca ini ya bahwa mahasiswa atas nama siapa ini? Peltier dengan ID 44553 itu dibimbing atau di advisor sama Einstein. Dengan ID atau kebalikannya bahwa Einstein ini membimbing Peltier. Ya. Jadi advisor di sini muncul sebagai atau dikenal sebagai relationship Hubungan, set. relation. Oke ya. Kemudian relationship set ya, secara matematika ini bisa digambarkan. Ini saya punya PowerPoint kurang bagus, tapi ini kalau ini kayaknya ini himpunan ya. Notasi himpunan elemen ya. Jadi
entitas set itu adalah E1, E2, E3 sampai N, di mana E1 merupakan elemen E1, E2 merupakan elemen E2 sampai En merupakan elemen dari N. Dan di mana sekali lagi relationship setnya itu ini E1, E2, sampai En. Itu adalah ya. Sebagai contoh bahwa 4,553 ini, 222 ini adalah kota daripada Oke, ini gambaran secara matematika atau notasinya dalam bentuk matematika, relasi itu dikenal dengan seperti ini. Ya. Bagaimana Rahmat? Duluan. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Selesai? Belum. Oh, belum. Selesai, Mi. Ini Zoom cuma 40 menit ya? Bisa diperpanjang. Bisa jadi Diperpanjang. perpanjang lah. Tambah pulsa atau tambah apa? Komang Sucita. Ya, Pak. Mana Komang? Ada pertanyaan Komang? Tidak, Pak. Jelas Komang? Jelas, Pak. Mantap. Pak. Pilih Carmila, ada pertanyaan? Yuyun ada pertanyaan? Cuman Mas Ubi. Oke. Jadi kita sudah bahas sampai di sini ya. Jadi konsep tentang entitas, kemudian relationship atau himpunan entitas, kemudian sedikit tentang atribut tadi sudah, kemudian juga tentang relasi sudah. Jadi 3 konsep dasar dalam mendesain sebuah basis data menggunakan ER model itu kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat entity set, relationship set, sama atribut. Oke? Jadi ini adalah senjata kita atau peluru kita dalam merancang basis data suatu saat. Ya. Basis data. Nah ini. Sekarang himpunan dari himpunan yang kita satu contoh yang di sini, maka di slide nomor 11 kita lihat apa kesimpulannya di sini kira-kira. Instruktur dapat Siapa itu? Rahmat. Kesimpulan dari Anda melihat diagram ini kira-kira apa kesimpulannya? Hubungan antara instruktur sama student. Nada. Misalkan dia ada pending tanakan ya. Rahmat. Iya kan Kesimpulannya hubungannya ini apa kira-kira? sama student. Hubungan antara instruktur sama student, Pak. Bimbing dengan siswanya. Kesimpulan apa yang bisa Anda Dibimbing sama yang diajar. Terus bisa mengakses. Siapa itu? Siapa? Angkat tangan siapa? Kita merupakan pembimbingnya Tanaka. Kalau cat dia ada 2 ada bimbing dan 4 memegang. Kalau Srinivasan bimbing Brown. Kalau Kim dan Awi closing
Bahwa apa? Bahwa seorang instruktur ini gimana? Bisa melakukan pembimbingan atau melakukan pembimbingan berapa orang di studi? Ada yang satu, ada yang dua. Ada yang satu, ada yang dua itu kira-kira bagaimana membahasakan dia secara ringkas? Coba Jackson. Instruktur bisa terhubung lebih dari satu student. Siapa? Anissa ya? Iya, Pak. Oke, ulang coba. Diulangi. Kalau secara sederhananya yang kita lihat hubungannya mereka antara instruktur dan studentnya itu berarti instruktur bisa berhubungan dengan lebih dari satu student, maksudnya. Ya. Berhubungan atau melakukan pembimbingan ya. Apa hubungannya pembimbingan begitu maksudnya ya? Iya, pembimbingan. Jadi seorang instruktur bisa membimbing lebih dari satu siswa. Oh, berarti sama dengan macam pembimbing. Di pembimbing akademik Anda kan tidak ada enggak yang Anda itu memiliki dua pembimbing akademik? Tidak. Hanya satu. Oh iya, Pak. Pembimbing akademik. Kalau mungkin nanti Anda ada dua pembimbing mungkin di dua waktu yang berbeda. Misalnya semester ini oleh dosen A, semester depan oleh semester B. Tapi ini dilihat dari sisi satu satuan waktu. Begitu ya? Oke? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, mari kita lanjut. Perhatikan ini, ya. Ini merupakan apa namanya tadi? Merupakan lanjutan dari sebelumnya. Dapat dikatakan seperti ini. Kira-kira Ahmad, bagaimana menyimpulkan ini, Ahmad? Ya, Pak. Coba Anda baca dulu, kira-kira, kemudian menyimpulkan ini kira-kira bagaimana melakukan atau mengembangkan daripada yang disampaikan sama teman Anda tadi, bahwa seorang instruktur boleh membimbing lebih dari satu mahasiswa. Kalau ini, apa yang muncul di sini? Apa atribut apa atau apa yang menjadi perbedaan dengan ini? Silakan, Ahmad. Jackson. Syahidatul. Ya, Pak. Atributnya, Pak. Coba. Ini yang saya lihat di sini waktu. 1, 2, 3 hal di sini bagaimana Anda menyimpulkan ini? Mengembangkan daripada yang ini tadi. Ini sudah terjadwal. Berarti ini kayak waktunya begitu, Pak, penjadwalannya. Oke, Misalnya kira-kira bagaimana menyimpulkan? Bahwa Atribut lain bisa bergabung ke dalam relationship set. Nada. Bagaimana nada? Atribut yang lain, Pak, bisa bergabung ke dalam suatu relationship set. Oh, gitu. Kayak ini di sini atribut tanggal. Resti, bagaimana Resti? Komang. itu kayak Pak, yang itu instrukturnya dia mau ke studinya itu sudah terjadwalkan memang. Begitu, Pak. Gitu ya. Oke, Anda boleh. Siapa lagi kira-kira? Kinanti. Kadek. Ini tadi.
Abdi. Tidak bisa tapi kalau mereka ada di satu waktu yang sama. Bagaimana memaknai? Oh, supaya waktunya juga kayaknya tidak bertabrakan. Supaya apa? Oke, saya coba ini ya, saya coba apa namanya? Saya coba Jackson dulu coba. Jackson dulu tadi. Jackson, coba share kita. Apa kira-kira maknanya ini? Bahwa apa? Bahwa ya, kejadian ini atau relasi yang muncul oleh dua entitas ini boleh jadi apa? Boleh jadi memunculkan atribut baru. Yaitu tanggal. Atribut apa dia? Waktu. Oke, mantap Komang. Waktu. Komang ya? Tanggal. Ya. Bukan Al-Ghazali waktu. Dan waktu. Ya, waktu ya. ya Pak. Tanggal dan waktu. Oke, waktu kita anggap waktu ya. Ya. Iya. Jadi hubungan antara dua entitas ini ya, yang kita sebut dengan relasi, boleh atau bisa saja memunculkan sebuah atribut baru. Sebagai contoh kita berikan di sini bahwa atribut yang boleh muncul akibat relasi ini adalah waktu. Di mana dengan waktu ini kita bisa melakukan apa? Ya, apa dia? Kapan waktunya kira-kira itu dilaksanakan? Kapan waktunya kira-kira pembimbingan itu dilaksanakan? Itu atribut yang boleh muncul waktu. Anda perhatikan bahwa nanti beberapa kasus ini menjadi krusial dalam merancang sebuah basis data. Ya, apa syaratnya ketika waktu ini kejadian-kejadian seperti apa saja, model-model relasi apa saja yang bisa memunculkan hal seperti ini. Nanti kita akan lihat di pembahasan-pembahasan kita semua. Sampai di sini bisa diterima semua, ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Semua belum bisa. Ya, Aswan belum ada suaranya Aswan ini. Aswan. Ya Pak, Bisa, hadir Aswan? Pak. Ya Pak. Bisa? Bisa diterima? Ada pertanyaan kah? Ini sudah waktu sholat nggak? Sudah jelas belum. Pikir Maju Pak. di laptopku. Bagaimana? Kita pause dulu, Jaringanku. ya. Nanti dijadwalkan lagi ya. Pembahasan kita sampai di sini dulu. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Sambil Anda membaca-baca setelahnya, nanti kita akan bahas. Sekali lagi, bahasan ini menjadi penting untuk kita melihat konsepnya seperti apa. Ini menjadi landasan baik untuk Anda melihat basis data secara paripurna ke depannya. Menjadi standar atau teori yang bagus untuk Anda nanti pertimbangkan dalam hal Anda merancang basis data. Baik ya, terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. ya, terima kasih. Sama Pak. Iya Pak. Pak. Pak, untuk Kelas apa? kelas berikutnya materinya masih di chapter 7. Ya, kita bahas chapter 7 lebih jauh dulu. Ya. Berarti Selasa depan lagi di jam 10, Pak. Ya, karena kita beberapa kali tidak ada ini, silakan Anda coba jadwalkan, ya. Ya, atau Kita kalau kejar minggu depan bisa pertemuan yang jam sebelumnya. 10 lebih awal ya, supaya panjang waktunya. Iya. Ya. Ya Pak. Ya. Sambil Anda praktekkan, Ya, nanti saya Pak. akan coba lihat sambil di YouTube Anda kalau bisa di YouTube Anda subscribe ya. Anda
juga tombol lonceng Anda lonceng itu Anda klik supaya kalau saya upload video baru Anda bisa lihat. Oke? Oke, Pak. Oke ya? Ya, Pak. Ya, Pak.